kurang baiknya yaitu untuk beberapa bulan akhir ini penjualan produk kita menurun. Jadi keuangan perusahaan kita juga terganggu, sehingga sepertinya yang sudah saya kalkulasi, perusahaan kita sekarang sedang mengalami kesusahan untuk membayar gaji karyawan. Kalau boleh saya tahu apa saja penyebabnya? Untuk penyebab pastinya sepertinya kita perlu berdiskusi dengan manajer divisi lain, karena untuk masing-masing divisi memiliki permasalahan yang berbeda. Oke, baik. Untuk itu saya akan atur jadwal bersama sekretaris saya. Kamu boleh kembali ke ruangan kamu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, berdasarkan undangan email yang sudah kalian terima, mungkin kalian sudah mendengar bahwa perusahaan kita ini sedang mengalami masa krisis keuangan. Dan kemarin manajer keuangan sudah menyampaikan kepada saya bahwa penjualan dari bisnis kita ini mengalami penurunan setiap bulannya. Jadi saya memanggil kalian ke sini ke ruang rapat untuk mengetahui apakah dari setiap divisi marketing dan juga penjualan itu mengalami masalah yang bisa jadi itu jadi penyebab dari bisnis kita ini mengalami krisis keuangan. Mungkin bisa penjualan dulu, baru nanti divisi marketing menyampaikan. Baik, kalau dari divisi penjualan ini, review dari konsumen ini tuh di sosial media kami mayoritasnya dari TikTok yang sudah nanti kita unggah di sini. Ini emang baksonya begini dan harganya emang semahal ini ya. Welcome to sisi lain. Dulu rame banget, sekarang sepi. Aku pesen ini sama ini. Konsepnya gerobakan bagus kayak abang-abang gitu. Ini makanya datang 3 biji. Kita langsung cobain kuahnya. Menurutku kuahnya terlalu light, kayak makanan sehat. Ini baksonya kecil banget, mari kita coba. Jujur aku kurang bisa merasakan dagingnya. Ini bakso gedenya. Ini yang urat dan ini oke lah kelihatannya. Uratnya cukup membantu tekstur chewy dari baksonya sih, lihat deh teksturnya. Ini mie-nya oke lah kayak pakai mie instan. Bingung sih mau review apa mie-nya. Bihunnya oke, nggak keras. Sayurnya dikit banget. Mereka juga punya pangsit, tapi pas aku cobain sama sekali nggak ada rasa. Boleh tambahin garam dikit. Ini bakso merconnya pasti buka isinya cabai semua, lihat deh. Kalian lihat isinya. Menurut aku ini enak sih, berempah banget jadinya. Bawang-bawangan sama cabai jadi enak. Ini yang keju cuma kulitnya kelihatan kasar banget, dan pasti belah kejunya emang balok gini ya. Sorry tapi aku nggak merasa ini keju asli, kayak keju buatan dari tepung lah. Dari kejunya nggak meleleh kayak di gambar. Aku habis segini mau sisilan apa lagi? Mayoritas konsumen itu mengeluhkan tentang harga yang tidak sebanding dengan produk yang ia dapatkan. Selain itu juga penurunan di outlet kami, Bu, mengalami penurunan, tidak ramai seperti awal kita membuka bisnis ini, Bu. Mungkin itu saja sih yang dari divisi penjualan yang disampaikan. Kami serahkan ke divisi marketing. Untuk dari divisi marketing sendiri, kinerja pemasaran ini kurang maksimal memang. Terus sehingga ketertarikan konsumen tidak seperti awal-awal saat bisnis ini bukan. Baik, jadi dari permasalahan yang sudah kalian sampaikan, saya akan memberi usul. Untuk solusinya bisa memanfaatkan popularitas dari anak saya, Faiza Jamaidi. Nanti divisi marketing boleh mengkoordinasikannya langsung kepada beliau, langsung dikontak saja. Dan nanti divisi penjualan mungkin bisa langsung maintain dari yang sudah dilakukan marketing, apakah ada permasalahan yang terjadi atau penurunan lagi gitu. Nanti boleh diinformasikan kepada saya. Oke, baik, itu saja yang saya sampaikan. Kalian mungkin bisa kembali ke ruangan kalian lagi, kembali bekerja. Terima kasih, Bu. Baik, saya mengumpulkan kalian di sini yang menyampaikan bahwa situasi perusahaan ini semakin memburuk dari 8 bulan yang lalu sejak diskusi kita. Ya, hal ini saya lihat dari kinerja kita, dari penjualan kita yang semakin menurun, sehingga perputaran modal kita ini tidak bisa untuk mempertahankan semua karyawan. Oleh karena itu, saya mengambil keputusan untuk melakukan pengurangan karyawan. Tapi Bu, apakah tidak terlalu beresiko untuk melakukan PHK? Sementara PHK sendiri bisa memicu adanya kerusakan yang besar. Saya paham dengan konsekuensi tersebut, tapi ketika saya tidak melakukan PHK ini, saya tidak yakin apakah perusahaan dapat bertahan. Jadi saya terpaksa untuk mengambil keputusan sendiri. Lalu bagaimana kita menentukan siapa yang akan di PHK? Kalian kepala divisi silahkan menyiapkan daftar nama, kemudian kalian
kalian kirim ke saya pada lambat besok pagi, nanti dari situ saya akan memilih karyawan yang akan diangkat. Baik, sekian rapat hari ini. Silakan. Silakan. Ada apa, Bu? Tolong ke ruangan saya sekarang ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Ya, silakan masuk. Baik, ini daftar nama karyawan di PHK. Silakan sampaikan ke divisi lainnya untuk bahan informasi. Kemudian saya minta tolong untuk diatur jadwal rapat siang ini dengan para karyawan. Baik, Bu. Baik, saya mengumpulkan kalian di sini untuk menyampaikan informasi yang cukup berat untuk disampaikan. Jadi berdasarkan hasil evaluasi perusahaan ditemukan bahwa perusahaan sedang mengalami krisis keuangan. Oleh karena itu saya akan mengambil keputusan untuk melakukan pengurangan karyawan. Saya paham dengan keluhan kalian, tapi perusahaan juga nanti akan memberikan pesangon bagi kalian yang mungkin terkena PHK. Berarti perusahaan ini nggak peduli sama kesejahteraan karyawan. Saya paham maksud kamu bagaimana, tapi kalau saya tidak melakukan keputusan ini, maka keberlangsungan perusahaan akan terancam. Makanya saya mengambil keputusan ini. Nantinya karyawan yang akan di PHK akan saya panggil secara pribadi untuk mengawasi. Sekian rapat hari ini. Bu Indah, Bu Elita, dipanggil dulu ke ruangan sekarang. Kalau boleh tahu ada apa ya? Kurang tahu, coba ke ruangan aja. Oh, terima kasih ya. Terima kasih ya, Bu. Ada apaan ya? Silahkan masuk. Baik, saya sekarang menyampaikan kabar yang benar untuk saya sampaikan. Jadi Ibu Indah dan Ibu Elita termasuk ke dalam karyawan dari divisi marketing yang akan terkena dampak pengurangan. Saya selaku pimpinan mohon maaf kepada kalian. Kalau boleh tahu kenapa saya? Jadi dari hasil evaluasi yang saya lakukan dari segi aspek operasional dan juga kinerja, saya memutuskan kalian berdua di PHK, tapi tenang saja dari perusahaan nantinya akan memberikan kompensasi yang layak sebagai dampak dari keputusan saya ini. Baik, terima kasih Bu atas perhatiannya. Sebelumnya kami berdua juga akan berusaha untuk menerima PHK dari Ibu. Saya terima kasih juga atas kontribusi kalian, dan saya selaku pimpinan mewakili tim mengucapkan permintaan maaf. Terima kasih juga ya udah bekerja sama untuk media. Terima kasih. Terima kasih.
evaluasi dari aspek operasional dan kinerja, dan Ibu Vita termasuk salah satu nama yang menurut saya layak untuk di PHK. Tapi tenang saja, perusahaan tetap akan memberikan kompensasi yang layak kepada Ibu sebagai dampak dari keputusan saya. Baik Bu, jika memang seperti itu, terima kasih untuk kesempatannya selama ini kalau menerima saya di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kontribusi Ibu Vita selama ini, dan saya selaku pimpinan mewakili tim juga mohon maaf jika Ibu Vita merasa tersinggung atas keputusan. Terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman semua, ini adalah karyawan tersisa dari perusahaan kita, kalian yang tidak di PHK. Nah, saya harap kita semua bisa melewati masa sulit ini, karena saya yakin perusahaan bisa melewati masa sulit dengan adanya kerjasama, dan saya percaya kita bisa melewati masa sulit. Tapi itu bagaimana kita memastikan bahwa perusahaan benar-benar bangkit? Saya sudah menyusun strategi baru. Kita akan melakukan diferensiasi produk dan juga ada strategi lainnya. Dan nanti saya akan transparansi kepada kalian terkait dengan strategi tersebut, dan kemudian kita akan bekerjasama menjalankan strategi ini. Semangat untuk kita semua. Baik, jadi dari film kami ini kesimpulannya dari gaya kepemimpinan baik karismatik maupun otoriter adalah kepemimpinan karismatik ini memiliki kelebihan, yaitu kemampuan untuk menghadapi krisis. Hal ini tuh dibuktikan dari adegan film ketika perusahaan sedang mengalami masa krisis keuangan. Pemimpin tersebut dapat menghadapi krisisnya dengan mengambil keputusan yang beresiko, yaitu melakukan pengurangan karyawan. Kemudian setelah hal itu diambil oleh pemimpin, kemudian dia merumuskan strategi untuk mengupayakan perusahaan ini dapat kembali seperti semula. Kemudian dari kepemimpinan otoriter itu kelebihannya adalah pengambilan keputusan cepat. Jadi memang di masa krisis ini yang diperlukan adalah pemimpin perlu untuk mengambil keputusan secara cepat, dan pemimpin otoriter cenderung melakukan hal itu. Kemudian untuk kekurangannya, untuk kepemimpinan karismatik ini cenderung pengambilan keputusan itu secara subjektif. Jadi dia mengambil keputusan itu berdasarkan opini pribadi saja tanpa mendengarkan masukan dan kritik dari anggota atau karyawan lainnya. Begitu juga dengan kepemimpinan otoriter. Hampir sama seperti kepemimpinan karismatik, dia tidak melibatkan karyawan lain dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu hanya berdasarkan opini pribadi dia. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.